Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Harapan saya jemaat Tuhan, Bapak Ibu semuanya di dalam keadaan sehat dan terus memiliki semangat dan sukacita hidup di dalam Tuhan. Segala situasi dan kondisi ini janganlah mempengaruhi iman kita sehingga kita melupakan Tuhan di dalam hidup kita. Seperti tema kita pada pagi hari ini adalah jangan melupakan segala kebaikan Tuhan. Di dalam Mazmur 103 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Dengan sukacita saya akan membacakan firman Tuhan ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Itulah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, zaman sekarang ini banyak orang kita sulit sekali menjumpai orang yang tulus hati di dalam memuji Tuhan, di dalam memuji atau memberikan apresiasi kepada Tuhan maupun kepada sesama. Kebanyakan pujian hanya berupa lip service untuk menyenangkan orang, bahkan menyenangkan Tuhan. Hanya orang yang mengalami kasih karunia dan kasih setia Tuhan yang mampu memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Hal ini diungkapkan oleh pemazmur, yaitu Daud. Pemazmur memuji Tuhan karena dua hal, yang mengatakan pengampunan Tuhan yang begitu luar biasa. Yang kedua karena kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Raja Daud mempunyai pengalaman yang membuatnya menjadi baru meskipun sudah tua, tetapi semangatnya seperti burung Raja Wali. Seperti saya katakan tadi bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah jangan melupakan kebaikan Tuhan. Ada beberapa hal mengapa kita tidak boleh melupakan segala kebaikan Tuhan. Yang pertama adalah karena Allah telah mengampuni segala kesalahan kita. Pada ayatnya yang ketiga bagian A. Berapa kali kita telah berbuat dosa Bapak Ibu kepada Allah? Dan siapakah di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa di hadapan Tuhan? Sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang sempurna. Tetapi pengampunan itu tidak pernah habis untuk kita. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Yang ada adalah dosa yang tidak mau kita akui di hadapannya. Penebusan Yesus dan pengakuan kita menjadi jaminan bahwa pengampunan Allah itu sesuatu yang pasti. Dan hal ini menjadikan kita untuk selalu bersyukur dan menyembah Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, kebaikan-kebaikan apa saja yang tidak boleh kita lupakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah Allah telah menyembuhkan segala penyakit kita. Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan, ini di dalam ayat yang ketiga bagian B dikatakan bahwa yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, ada banyak sebab kenapa kita menjadi sakit. Bisa karena masalah rohani, yaitu hubungan kita dengan Tuhan yang tidak harmonis. Kita telah melanggar segala ketetapan-ketetapan Allah sehingga membuat rohani kita menjadi sakit. Kemudian juga yang kedua adalah masalah jasmani. Mungkin Bapak Ibu kita menyimpan segala kepahitan dalam hidup kita, menyimpan segala dendam, sakit hati dan kecewa dengan sesama kita, sehingga menyebabkan jasmani, jiwani kita menjadi sakit. Kemudian adalah sakit secara jasmani atau fisik, mungkin karena pola hidup dan gaya hidup yang buruk yang kita lakukan di dalam hidup kita, membuat tubuh kita ini, jasmani kita menjadi sakit. Seperti contoh pada saat ini, pemerintah sudah melarang kita, pemerintah sudah mengeluarkan protokol menjaga kesehatan, memakai protokol-protokol yang sudah ditetapkan, tetapi kita kadang melanggar. Apabila kita mungkin diizinkan
terinfeksi virus itu, siapa yang kita salahkan di dalam hal ini? Bukankah itu kesalahan kita sendiri? Untuk itu, taatlah dengan pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Allah. Apa yang ditetapkan pemerintah itu juga adalah suara Tuhan bagi kita semua. Itu semua untuk kebaikan kita. Untuk itu, jemaat kasih dalam Tuhan, marilah kita menaati Tuhan, karena Allah telah menyembuhkan segala penyakit kita. Kemudian yang ketiga adalah Allah telah menyelamatkan kita dari kebinasaan. Di dalam ayatnya yang keempat dikatakan, Ia telah menebus hidupmu dari lubang kubur dan yang memahkotai engkau dengan kasih setiamu. Lubang kubur adalah akhir perjalanan hidup manusia di bumi, yang menunjukkan ketidakberdayaan dan ketetapan dan kefanaan tubuh manusia. Tetapi kasih dan rahmat Allah telah menyelamatkan kita dari kebinasaan dan yang kekal, dan memberikan kepada kita kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Itu adalah berkat yang luar biasa, yang seharusnya kita syukuri di dalam kehidupan kita. Jadi kebaikan Tuhan yang ketiga adalah yang jangan sampai kita lupakan dalam hidup kita adalah Allah telah menyelamatkan kita dari kebinasaan. Yang keempat adalah Allah telah memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Ayatnya yang kelima dikatakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Kebaikan membuat manusia bahagia dan merasa berarti, tetapi dosa telah merusak kemampuan dan makna kebaikan manusia, sampai akhirnya Allah memulihkan kembali kebaikan dalam diri manusia di dalam Yesus Kristus. Jadi jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, banyak hal yang terjadi, banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita alami, yang sampai saat ini terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu, pandemi yang saat ini melanda dunia, termasuk kita saat ini, janganlah sampai kita melupakan Tuhan hanya karena pandemi yang melanda kita semua. Karena Tuhan sudah melakukan banyak mujizat. Yang pertama tadi dikatakan Dia telah memberikan kepada kita keselamatan. Dia telah kebaikan-kebaikan Allah yang harus selalu kita ingat adalah karena Allah telah mengampuni segala kesalahan kita. Yang kedua, Allah telah menyembuhkan segala penyakit kita. Yang ketiga, Allah telah menyelamatkan kita dari kebinasaan. Dan yang keempat, Allah telah memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Begitu luasnya alam semesta ini, begitu banyak keberagaman hewan dan tumbuhan, bukit, lembah, darat, dan laut serta isinya, hujan dan panas, siang dan malam. Semua itu diciptakan Allah atas dasar kasih-Nya kepada saya dan saudara. Ia menciptakannya dengan begitu indah, namun seringkali kita lewatkan dari pandangan kita. Kenapa? Semua itu tertutupi oleh keluh kesah dan kesibukan pada hal-hal lainnya. Padahal ada begitu banyak keindahan yang seharusnya lebih daripada cukup buat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang lebih istimewa adalah kita diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan dengan sempurna. Mana mungkin Tuhan melupakan kita? Kitalah yang terkadang melupakan Dia dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa Dia tidak akan pernah melupakan kita. Bahkan Ia mengukir kita di dalam hati-Nya. Di dalam Yesaya pasal 49 ayat 15-16. Dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya. Tetapi aku adalah Tuhan, tidak akan pernah melupakan engkau.
Lihatlah, aku telah melukis engkau di telapak tangan kananku, dan tembokmu tetap di ruang mataku. Itu adalah janji Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah melupakan kita, apalagi pada saat situasi dan kondisi yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kita. Jika burung pipit yang kecil dan lemah saja diperhatikan oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita terlebih lagi, karena kita manusia yang istimewa di hadapannya. Untuk itu tetap semangat Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, situasi dan kondisi ini janganlah membuat kita melupakan segala kebaikan Tuhan. Ingatlah sampai saat ini bagaimana Tuhan menolong dan tetap memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita. Sungguh sangat terbukti. Ingatlah bahwa hari ini, esok, kemarin, dan selamanya Tuhan Yesus tetap sama baik dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang memberikan kepada kami semangat untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami terkadang melupakan Engkau Tuhan, karena situasi dan kondisi yang membuat iman kami lemah. Tetapi pada pagi hari ini kami belajar bahwa Tuhan begitu baik. Engkau terus mengingat kami, walaupun kami di dalam keadaan apapun, Tuhan tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik.